Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan subscriber Carsecond 88, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Toyota Kijang yang ada di Indonesia. Dimulai dari generasi yang pertama sampai generasi yang keenam. Tentunya tidak asing lagi nama Kijang di telinga kita. Tapi meskipun tidak asing, kita harus juga tahu sejarah dari generasi ke generasinya. Kisah asal mula Toyota Kijang sendiri tidak bisa dipisahkan dari dorongan pemerintah untuk mengembangkan kendaraan bermotor niaga sederhana atau bisa disingkat KBNS di era tahun 1970-an. KBNS adalah kendaraan serbaguna dengan harga yang bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemunculan nama binatang pada kendaraan niaga ini karena pada negara Filipina telah dulu menggunakan nama Tamaraw yang berarti kerbau. Maka di Indonesia ini kemudian dipilih nama Kijang untuk menggambarkan kelincahan. Sebelum kita lanjut pembahasannya, ayo subscribe channel ini agar terus berkembang dan menjadi lebih baik. Sekarang kita akan membahas generasi pertama antara tahun 1977 sampai 1980 atau bisa kita sebut dengan nama Kijang Buaya. Toyota Kijang pertama kali diperkenalkan pada tanggal 9 Juni 1977 yang hadir dalam bentuk pick-up. Setahun kemudian masyarakat mulai melihat kegunaan lain dari Kijang, yaitu untuk mengantar keluarga. Fenomena ini ditangkap oleh sejumlah karoseri dengan membuat bodi minibus untuk Kijang. Masyarakat menerima dengan baik karena Kijang memiliki kabin yang lapang dan hadirnya bonet atau mesin di depan, sehingga lebih memberikan rasa aman. Dari sinilah legenda Kijang sebagai mobil keluarga dimulai. Ciri khas generasi pertama yang mungkin sampai sekarang masih diingat adalah pintu yang tidak disertai dengan jendela, melainkan dari terpal atau plastik. Selain itu, hadirnya bonet atau hidung juga menjadi daya tarik tersendiri karena kala itu kendaraan KBNS lainnya tidak memiliki bonet. Dengan hadirnya bonet membuat pengemudi merasa lebih aman. Selain ciri khas tersebut, Kijang generasi pertama memiliki nama panggilan yang cukup unik, yaitu Kijang Buaya. Konon, julukan ini timbul lantaran struktur kap mesin yang overlap hingga ke sisi bodi sehingga ketika dibuka mirip dengan buaya yang sedang menganga. Generasi ini menggunakan mesin Corolla 3K 1200 cc yang memang terkenal bandel. Kemudian generasi kedua yaitu antara tahun 1981 sampai dengan 1985. Bisa disebut dengan Kijang Doyok. Pada September 1981, Kijang generasi kedua hadir dengan bodi yang lebih halus. Letak engsel pintu yang tersembunyi, kap mesin yang hanya membuka di bagian atas moncong, serta grill dan permukaan pintu sejajar bodi. Mesin pun mengalami ubahan. Dengan perubahan ini, masyarakat semakin menyadari kualitas dan peran Kijang sebagai mobil keluarga. Mesin yang digunakan pun berubah menjadi 5K, yaitu 1500 cc untuk memberikan performa yang lebih baik. Kemudian pada tahun 1984, inovasi kembali dilakukan di mana Kijang Doyok mengalami perubahan pada grill dan bumper. Dibanding dengan pendahulunya, Kijang Doyok telah dilengkapi dengan detail yang membuat Kijang terlihat lebih mobil-wi. Kijang Doyok sudah dilengkapi dengan jendela kaca dan
bukaan pintunya lebih nyaman. Sama halnya dengan Kijang Buaya, penamaan Kijang Doyok datang dari masyarakat, di mana nama itu tentu belum ada ketika diluncurkan. Kijang generasi kedua ini dinamakan Kijang Doyok mungkin lantaran sosoknya yang kotak-kotak krempeng diidentikan dengan tokoh kartun Doyok di pos kota. Bisa juga lantaran baik Doyok maupun Kijang sama-sama populer saat itu dan dianggap ikon protek rakyat Indonesia sesungguhnya. Selanjutnya generasi ketiga antara tahun 1986 sampai 1996. Ini biasanya banyak beredar di masyarakat sampai sekarang. Kita sebut dengan Kijang Super. Kijang Super yang diluncurkan pada tahun 1986 memperkenalkan terobosan terbaru dalam proses produksi, yaitu teknologi full press body yang dapat mengurangi 2-5 kg dempul per mobil. Kijang Super hadir dalam dua versi, yaitu sasis pendek KF40 dan sasis panjang KF50. Fokus pemasaran dari Kijang Super ini juga mulai bergeser dari konsep niaga menjadi kendaraan keluarga. Kemudian di tahun 1992, Kijang Grand Extra hadir dengan teknologi Toyota Original Body yang menjadikannya sebagai minibus pertama dengan kualitas bodi bebas dempul setara sedan. Bagian eksterior juga semakin modern dan dinamis, ditunjang dengan perubahan interior seperti desain dashboard baru dan hadirnya AC double blower. Selain itu, terdapat pula penyempurnaan pada karburator. Kemudian pada tahun 1995 terdapat improvement dari Kijang sebelumnya, terutama pergantian mesin dari 5K atau 1500 cc menjadi 7K 1800 cc. Dari segi eksterior juga dibedakan dengan hadirnya grill tegak. Kijang generasi 3 ini berhasil mencetak sejarah pada tahun 1989 di mana terdapat peluncuran Kijang ke 200.000 unit yang bertepatan dengan produksi Toyota ke 500.000 unit. Bayangkan seperti apa banyaknya penjualannya. Sebelum kita lanjut pembahasannya, ayo subscribe channel ini agar terus berkembang dan menjadi lebih baik. Generasi keempat yaitu antara tahun 1997 sampai 2004 kita sebut dengan Kijang Kapsul. Kijang Kapsul yang hadir pada tahun 1997 memiliki perubahan bentuk total, di mana Kijang Kapsul tampil lebih aerodinamis dengan lekukan yang lebih halus. Untuk pertama kalinya, Kijang hadir dalam varian diesel dan transmisi otomatis. Kemudian di tahun 2000, Kijang FI hadir dengan penyegeran pada lampu, bumper, dan dashboard. Di tahun ini pula Kijang memasuki era baru, yaitu mesin dengan teknologi full injection. Kijang Kapsul Facelift 2002 hadir dengan perubahan pada grill, lampu depan, dan lampu belakang yang dilengkapi garnish. Kijang generasi keempat ini semakin mengukuhkan posisi Kijang sebagai mobil keluarga Indonesia yang sesungguhnya. Kemudian selanjutnya generasi kelima yaitu Kijang Innova antara tahun 2004 sampai 2015. Tahun 2004 merupakan milestone penting karena Kijang bergabung dengan proyek global EMV bersama Hilux dan Fortuner. Kijang mulai naik kelas. Tampilan dari Kijang Innova sama sekali baru menjelma menjadi MPV sesungguhnya. Walaupun terlihat berbeda sekali dengan Kijang pendahulunya, Kijang Innova tetap memiliki benang merah dengan Kijang Buaya, Kijang Doyok, Kijang Super, dan Kijang Kapsul. Benang merah tersebut adalah adopsi sasis leather yang membuat Kijang Innova sedikit berbeda dibanding MPV modern lainnya yang menggunakan konfigurasi monokling. Kijang generasi kelima ini dibekali sejumlah teknologi khas abad ke-21 seperti mesin berteknologi VVTi, diesel command rail,
hingga multi information display dan airbag. Kijang Innova juga memiliki fleksibilitas kabin ala MPV modern di mana jok baris ketiga bisa dilipat menyamping ke arah jendela, dengan yang baris kedua digulingkan sehingga kapasitas bagasi mampu menampung lebih banyak, bahkan 2 unit sepeda gunung. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2004 lalu, Kijang Innova telah mengalami beberapa kali improvement demi memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, generasi ke-6 kita sebut dengan All New Kijang Innova. Generasi ini dimulai dari tahun 2015. Kesuksesan Toyota Kijang terdahulu dan Kijang Innova hadirkan tantangan bagi eksekutif Chief Designer Hiroki Nakajima dalam mengembangkan Innova terbaru ini. Dirinya pun sadar bahwa menghadirkan sebuah kendaraan yang legendaris serta memiliki pelanggan setia tidaklah mudah, terutama di era modernisasi seperti sekarang. Pengembangan desain Innova terbaru didasarkan pada konsep TOF untuk memberikan kesan gagah pada sebuah MPV. Perubahan yang dilakukan sangat signifikan tanpa melupakan DNA Kijang Innova yang legendaris. Mesin tetap bongsor seperti pendahulunya, namun All New Kijang Innova tampil lebih modern dan lebih terlihat ramping. Karena desain yang diterapkan, masih juga terdapat 2 pilihan mesin, yakni mesin bensin dan mesin diesel. Namun yang menarik, mesin diesel menggunakan yang varian terbaru dari KD ke GD series, sama seperti yang digunakan Hilux dan Fortuner. Lebih menariknya lagi, transmisi matic-nya sampai 6 percepatan. Mesin bensin berkode 1TR FE Dual VVT-i berkapasitas 1998 cc dengan tenaga 139 PSI. Serta torsi pada 18,7 kgm. Sementara mesin diesel 2GD FTV berkapasitas 2393 cc digunakan oleh teknologi Variable Nozzle Turbo atau VNT dengan intercooler, menghasilkan tenaga 149 PS serta torsi 34,9 kgm. Dengan 5 speed manual transmission dan 36,7 kgm 6 speed automatic transmission. Oke, sekian itulah sejarah Kijang dari generasi pertama sampai generasi ke-6 yang ada di Indonesia. Itulah informasi yang dapat kami berikan. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan. Jangan lupa dukung channel kami, like, share, and comment, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.